yang mulia ke Indonesia. Seharusnya saya yang terlebih dahulu datang dalam kunjungan resmi ke Turki karena Presiden Erdogan adalah dari segi pengabdian adalah senior, seorang presiden yang senior. Tapi saya terima kasih kedatangan yang mulia. Bertepatan tahun ini adalah 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Turki. Lagi pula hubungan Indonesia dengan Turki sudah cukup lama dari masa Kekaisaran Ottoman. Sehingga hubungan batin di antara kita cukup dalam. Juga kali ini adalah High Level Strategic Cooperation Council meeting yang pertama. Sekali lagi terima kasih. Indonesia tidak banyak memiliki mekanisme bilateral reguler tingkat kepala negara. Pertemuan hari ini adalah bukti bahwa kemitraan Indonesia dan Turki sangat kokoh dengan sangat solid. Dan saya beserta pimpinan politik Indonesia menghendaki hubungan ini menjadi lebih kokoh, lebih solid, dan lebih erat. Saudara-saudara sekalian yang mulia, kita ingin perdagangan di antara Turki dan Indonesia lebih meningkat, dan saya yakin bahwa akan meningkat dalam waktu dekat. Dan kita akan terus berupaya supaya perdagangan antara Turki dan Indonesia lebih berimbang, saling menguntungkan dan saling memperkuat. Indonesia dan Turki belum memiliki perjanjian perdagangan. Karena itu, marilah kita segera selesaikan perjanjian perdagangan kita, SEPA, untuk memperkuat ekonomi kita masing-masing. Ini instantaneous ya, jadi saya bilang. Saya juga memohon supaya perdagangan kita masing-masing bisa saling menguntungkan. Saat ini biaya masuk bagi barang-barang kita masih cukup tinggi, tapi saya percaya nanti di antara Menteri Perdagangan hal-hal ini bisa kita selesaikan. Desember tentang kerjasama juga di bidang industri pertahanan, saya kira ini berjalan sangat baik. Saya sudah berjumpa para pimpinan perusahaan-perusahaan Inhan Turki pada bulan Desember yang lalu di Istanbul. Terima kasih bantuan dari Presiden Erdogan yang bantu pertemuan tersebut, dan kerjasama di bidang industri pertahanan akan maju dengan sangat baik. Kami juga mohon dukungan yang mulia karena kami ingin mempunyai joint venture dengan beberapa perusahaan Turki, dan kita ingin joint production bersama industri pertahanan. Kemudian kita juga sudah punya kerjasama yang baik dengan banyak perusahaan Turki yang ternama, Roketsan,
Aselsan, Avelsan, juga dengan Baikar, dan kita ingin serius untuk ikut serta dalam program dengan program-program yang sedang dilaksanakan bersama Turki. Saya kira terima kasih ya media. Ini kalau kita bicara pertahanan mungkin tidak perlu terlalu banyak media. Ya, pemirsa, tadi sudah kita dengarkan bagaimana pertemuan bilateral antara kedua pimpinan negara Turki dan juga Indonesia. Dan memang kita ketahui bersama Presiden Prabowo Subianto ini menerima kunjungan kenegaraan dari Presiden Turki yang berlangsung pada siang hari tadi di Istana Kepresidenan Bogor. Dan pemirsa, kita akan mengetahui bagaimana situasi terkini yang berlangsung di sana. Kita juga telah terhubung bersama dengan rekan kami, ada Fasal yang sudah siap mengabarkan langsung suasana dari sana. Fasal, selamat siang, bagaimana situasi terkini di sana? Silakan. Ya, selamat siang Nadila dan juga pemirsa. Kalau ditanya situasi terkini, hingga sampai saat ini kami awak media masih menunggu untuk dipersilahkan masuk oleh Badan Pers Biro Istana untuk bisa meliput joint statement yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Turki Tayyip Erdogan seusai melakukan pertemuan. Kalau tadi saya bisa informasikan memang untuk pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ini berlangsung tertutup, dan setelah melakukan pertemuan empat mata kemudian pertemuan dilanjut dengan pertemuan bilateral High Level Strategic Cooperation Council, atau jika kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah sidang perdana Dewan Kerja Sama Strategis tingkat tinggi Republik Indonesia dan juga Turki di bawah pemerintahan Prabowo Subianto. Ini merupakan semacam sidang kabinet gabungan di antara kedua negara, mengingat dalam kunjungan ini juga Presiden Erdogan membawa 18 kementerian dan juga kabinetnya untuk kemudian membahas terkait dengan kerjasama yang strategis dengan Indonesia, bersama juga dengan delegasi Indonesia dalam Kementerian Kabinet Merah Putih. Dan hingga sampai saat ini tadi baru saja berlangsung sepertinya bilateral yang dilakukan oleh delegasi Turki dan juga pemerintah Indonesia. Namun kami masih belum mengetahui pasti apa saja poin-poin penting, karena nantinya diketahui bahwa akan ada penandatanganan kesepakatan bersama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Turki. Namun jika kita lihat dari isu-isu aktual yang memang menjadi perbincangan dalam hubungan bilateral antara keduanya, mungkin juga ini akan dibahas terkait dengan sejumlah isu-isu ataupun sektor-sektor strategis, seperti misalkan di ekonomi. Contohnya mungkin dalam pertemuan tersebut salah satu agenda utamanya adalah penguatan hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan juga Turki, di mana memang selama beberapa tahun terakhir Kita lihat di layar kaca Anda, ini merupakan bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dan Turki. Kerjasama di bidang lingkungan dan kehutanan, kemudian juga ada kerjasama di bidang penelitian, teknologi, dan inovasi oleh BRIN dan juga Kemenlu Turki. Selanjutnya pemirsa, nampak di layar kaca Anda, ini kerjasama bilateral antara Indonesia dan Turki. Selanjutnya ada pengembangan jalan tol Trans Sumatera, kemudian produksi bus bertenaga listrik, kemudian juga ada kerjasama di bidang pertahanan. Selanjutnya ini juga ada kerjasama di bidang lingkungan dan kehutanan, kemudian penelitian, teknologi, dan inovasi oleh BRIN
dan juga Kemenlu Turki. Dan pemirsa, tadi juga berdasarkan informasi dari rekan kami di lapangan juga telah menjelaskan situasi terkini di sana. Dan di layar kaca Anda ini merupakan statistik perdagangan Indonesia dan Turki di tahun 2023 yang mana ekspor senilai 1,9 miliar US dollar. Kemudian juga ada impor ini senilai 409,9 juta US dollar atau sekitar 6,6 triliun rupiah. Turki sumber impor ke-37 ke Indonesia. Dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada siang hari ini. Usai menempuh perjalanan dari kawasan Kuningan, Jakarta, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan tiba di Istana Bogor sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Acara pertemuan Presiden Prabowo dan Erdogan diawali dengan diperdengarkan dua lagu kebangsaan dari kedua negara. Setelah itu ada dentuman meriam kehormatan untuk menyambut Kepala Negara Presiden Erdogan dan dilanjutkan dengan inspeksi pasukan upacara. Acara inti pertemuan kenegaraan diawali dengan pertemuan tatap muka antara Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan. Selanjutnya, kedua kepala negara melakukan pertemuan bilateral yang membahas isu-isu strategis dan penandatanganan dokumen. Acara kemudian diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, momen hangat mewarnai kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan ke Indonesia pada Selasa malam. Presiden Erdogan memayungi Presiden Prabowo di tengah hujan saat menyambut ketibaannya di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Presiden Prabowo menyambut Presiden Erdogan di dekat tangga pesawat bersama jajar kehormatan dalam guyuran hujan. Di tengah rintik hujan, Presiden Erdogan tampak memegang payung hitam didampingi ibu negara Turki, Emine Erdogan, menuruni tangga pesawat. Ada momen menarik saat Presiden Prabowo menyambut kedatangan Presiden Erdogan. Momen hangat antara kedua kepala negara itu terjadi saat Presiden Erdogan memayungi Presiden Prabowo ketika berjalan di karpet merah. Terlihat keduanya sempat berbincang ringan. Presiden Prabowo Subianto kemudian secara langsung mengantarkan Presiden Erdogan ke hotel tempat menginap. Bahkan keduanya berada dalam satu mobil yang sama. Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan tiba di hotel sekitar pukul 19.17 waktu Indonesia Barat setelah menempuh perjalanan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sekitar 20 anak Indonesia dengan mengenakan pakaian adat Betawi menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan, Jakarta. Para anak Indonesia tersebut berdiri di depan lobi hotel dengan membawa bendera Indonesia dan Turki. Kedua kepala negara tersebut lalu menghampiri anak-anak Indonesia yang menyambutnya. Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan pun menyempatkan berfoto bersama anak-anak Indonesia. Presiden Erdogan sempat memanggil istrinya Emine Erdogan agar ikut bergabung dalam sesi foto. Saat menghampiri, nampak Emine Erdogan menyapa salah satu anak sembari mengusap lembut pipi sebelah kiri anak tersebut.
Setelah itu, kedua pemimpin negara dan rombongan bergegas masuk ke dalam hotel. Kedatangan Presiden Erdogan tersebut diikuti para delegasi dari Turki yang menemaninya selama kunjungan kenegaraan di Indonesia. Namun, ada salah seorang warga asing yang tiba-tiba mendekati Presiden Erdogan dan Presiden Prabowo untuk berfoto. Presiden Erdogan pun meminta pria itu untuk mundur agar tidak membelakangi Presiden Prabowo. Melihat hal itu, Presiden Prabowo pun tersenyum dan meminta agar pria warga negara asing tersebut untuk sedikit mundur. Diketahui kunjungan kenegaraan Presiden Erdogan beserta Ibu Emine Erdogan di Indonesia berlangsung pada 11 hingga 12 Februari 2025. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara Indonesia dan Turki, serta memberi dampak positif bagi kemajuan kedua negara. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ingin mengajak Anda membahas tentang pertemuan antara Presiden Turki dan juga Presiden Indonesia bersama dengan narasumber kami, ada pengamat Timur Tengah Bapak Hasibullah Sastrawi. Selamat siang Pak Hasibullah. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Hasibullah, kita kan tahu ya, kerjasama antara Indonesia dan Turki ini sudah berlangsung cukup lama, 75 tahun. Dan tentunya segala pertemuan-pertemuan yang sama seperti yang pertemuan yang berlangsung pada siang hari ini juga sudah beberapa kali dilakukan begitu. Menurut Anda, dengan adanya pertemuan bilateral pada siang hari ini, apa kerjasama strategis yang dimungkinkan dilakukan oleh kedua negara ini? Ya, kalau saya mengikuti dari bagaimana penyambutan yang dilakukan oleh negara kita Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo terhadap kedatangan Presiden Erdogan yang luar biasa dengan tarian-tarian dan sambutan kebudayaan yang telah menunjukkan betapa nilai sebagai tuan rumah ditunjukkan. Ini saya mengira bahwa ini pasti berkaitan dengan hal yang sangat strategis, hal yang sangat penting. Dan tadi sebenarnya dalam sidang yang sempat disiarkan ke publik walaupun akhirnya ditutup kembali, itu sudah disampaikan beberapa agenda penting. Yang pertama adalah tentang perdagangan yang itu menjadi urat nadi bagi kehidupan sebuah bangsa, bagi perkembangan sebuah bangsa, karena sekali lagi kita bisa berkembang dengan adanya ekonomi yang juga cukup bagus. Dan saya yakin di antara isu-isu strategis yang dibahas dalam pertemuan bilateral kali ini adalah tentang kerjasama ekonomi ataupun perdagangan yang tadi telah disampaikan. Walaupun kita melihat Bapak Presiden sangat hati-hati, sehingga ketika disadari bahwa ini left, maka kemudian coba untuk ada pembatasan dari segi info yang mau disampaikan. Dan itu artinya secara substansi berkaitan dengan hal-hal yang tidak semuanya harus disampaikan ke publik secara terbuka, mengingat urgensi dan kepentingannya. Dan yang kedua, Mbak, kalau kita lihat sebenarnya tadi sudah disampaikan tentang yang menurut saya dalam situasi sekarang ini juga tidak kalah strategis, malah juga sangat strategis, yaitu berkaitan dengan industri pertahanan. Kita tahu Bapak Presiden kita ini orang yang concern-nya sesuai dengan latar belakangnya memang berkaitan dengan pertahanan. Bahkan kalau kita ikutin jejak beliau pada saat kampanye melawan Presiden Jokowi dulu, Presiden 1, kedua, dan yang terakhir itu selalu mengenai tentang isu pertahanan, itu menjadi sebuah concern beliau. Kita masih mengingat bagaimana beliau dulu menyampaikan sebagai kritik bahwa persenjataan kita tidak cukup untuk bertarung lebih dari 3 hari atau 4 hari. Kita bisa lihat yang disampaikan waktu debat dengan Pak Presiden. Nah, artinya kalau itu direfleksikan sekarang beliau sudah menjabat, maka saya hampir yakin 100% itu menjadi sebuah agenda, itu menjadi sebuah kepentingan yang sekarang dicoba untuk diwujudkan. Terutama lagi ini juga merujuk kepada yang disampaikan beliau dalam debat Pilpres terakhir, misalkan tentang situasi yang sekarang berbarengan dengan era perang yang tidak pernah diduga-duga sebelumnya, dimulai dari perang Rusia yang menyerang Ukraina, kemudian lanjut dengan Hamas yang menyerang Israel, dan sekarang menjadi perang menjadi membabi buta di Gaza. Ini akan semakin meyakinkan orang-orang yang punya latar belakang militer seperti Pak Prabowo tentang pentingnya pertahanan dan persenjataan. Nah, oleh karena itu saya meyakini bagian daripada isu yang sangat-sangat strategis yang itu akan diwujudkan melalui pertemuan kali ini adalah selain soal perdagangan, tapi juga soal industri pertahanan, bagaimana Indonesia sebagai sebuah negara
istilahnya beliau bisa siap untuk menghadapi serangan dari manapun. Sekali lagi beliau konsisten dengan ideologi yang telah dipilih oleh para pendiri bangsa kita, bahwa kita tidak ingin bermusuhan dengan negara manapun, tapi dalam kehidupan regional dan global seperti sekarang tidak bisa hanya kita tidak ingin perang dengan orang lain lalu kita tidak memberikan perhatian kepada pentingnya pertahanan. Sekali lagi, komitmen kita terhadap perdamaian itu harus juga didukung dengan kemampuan kita dan kesadaran kita tentang pentingnya membuat pertahanan yang mumpuni. Dan disitulah menurut saya konteksnya bagaimana Turki ini menjadi sangat strategis hubungannya. Ini kita tahu Turki dalam konteks regional Timur Tengah, bahkan dalam konteks global ini menjadi salah satu pemain yang sangat diperhitungkan. Baik, Pak Hasibullah, kami masih akan kembali berdiskusi dengan Anda terkait dengan hal ini, tapi setelah jeda iklan berikut ini. Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda pemirsa.